Hmm, enak juga ya suasananya di sini, menikmati pemandangan taman sambil lihat orang lewat. Bagus sekali tata ruangnya. Hai teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Wahyu. Teman mungkin pernah mengalami pengalaman seperti pengalaman Kak Geo pada animasi di awal, yaitu melihat kenampakan wilayah yang tertata bagus dan rapi. Atau mungkin teman juga pernah melihat kenampakan yang berbeda, yaitu wilayah yang tidak tertata atau mungkin kumuh. Nah, fenomena tersebut merupakan salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan konsep wilayah, wilayahan, dan tata ruang. Pada materi ini, teman akan mempelajari hal tersebut, agar teman dapat menjelaskan serta membedakan antara konsep wilayah, kewilayahan, dan tata ruang. Mari kita simak videonya. Pertama adalah konsep wilayah dan kewilayahan. Sebelum kita lebih dalam membahas konsep wilayah dan kewilayahan, mari kita amati dulu gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Betul, gambar wilayah pegunungan dan gambar wilayah pantai. Bagaimana dengan gambar ini? Benar sekali. Ini adalah gambar wilayah pedesaan dan gambar wilayah perkotaan. Kalau teman sudah bisa membedakan gambar ini, seharusnya teman sudah mengerti dengan konsep wilayah. Lalu, kira-kira menurut teman, apa itu yang dimaksud dengan istilah wilayah? Ya, benar sekali. Berdasarkan istilahnya, wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Yang dimaksud dengan karakteristik tertentu pada penjelasan tersebut adalah aspek fisik dan aspek sosial. Gambar A dan B merupakan contoh wilayah berdasarkan aspek fisiknya, sedangkan gambar C dan D merupakan contoh wilayah berdasarkan aspek sosialnya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kewilayahan? Mari kita amati gambar peta ini. Gambar ini adalah peta pembagian wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan wilayah administrasi, kabupaten atau kotanya. Inilah contoh dari pengertian kewilayahan atau regionalisasi, yaitu proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Kewilayahan membagi-bagikan permukaan bumi ke dalam wilayah-wilayah untuk tujuan tertentu, seperti pembagian wilayah administrasi kabupaten dan kota Kalimantan Selatan ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengelolaan wilayah serta mempercepat pembangunan wilayah di Kalimantan Selatan. Untuk menentukan batas-batas kewilayahan, ahli geografi Richardson, Haggett, Cliff, dan Prey membagi wilayah menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah wilayah formal. Kewilayahan ini merupakan pengelompokan wilayah yang mempunyai karakteristik yang sama, alias homogen. Wilayah formal ini biasanya bersifat statis atau tetap karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah sifat utama dari wilayahnya. Misalnya, pembagian wilayah berdasarkan zona waktunya, atau pembagian wilayah berdasarkan kenampakan fisiknya, seperti pegunungan, dataran rendah, atau mungkin pembagian wilayah berdasarkan wilayah administrasinya, seperti pembagian wilayah administrasi kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan pada gambar peta sebelumnya. Yang kedua adalah wilayah fungsional. Kewilayahan ini menunjukkan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Biasanya ditandai dengan adanya pusat wilayah dan wilayah pendukung. Kewilayahan fungsional biasanya bersifat dinamis. Contoh dari wilayah fungsional ini adalah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek dapat dikatakan sebagai wilayah fungsional karena ada pusat wilayah dan wilayah pendukungnya. Yang menjadi pusat kegiatan adalah Jakarta, sementara Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berfungsi mendukung kegiatan utama yang terjadi di Jakarta. Nah, yang terakhir yaitu wilayah vernakular. Wilayah vernakular dilihat berdasarkan adanya wilayah tersebut dalam pikiran orang banyak. Contohnya, Bogor dikenal dengan kota hujan, Bandung dikenal dengan kota kembang, atau Martapura yang dikenal dengan kota intan. Selanjutnya adalah tentang tata ruang. Tata ruang
atau dalam bahasa Inggrisnya spatial plan, adalah wujud ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RT-RWN yang disusun oleh pemerintah pusat. RT-RWN kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RT-RWP yang disusun oleh pemerintah provinsi untuk menata pengembangan wilayah di provinsi terkait. Selanjutnya, RT-RWP diperinci lagi dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Penyusunan RT-RW Kabupaten dan Kota ini mengacu pada RT-RW nasional dan RT-RW provinsi, agar tujuan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah itu dapat sejalan. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten atau kota. RT-RW kabupaten dan kota akan dibuat menjadi lebih detail lagi dalam bentuk RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang. Dilihat dari ilustrasi peta RT-RW ini, tentunya teman dapat mengetahui bahwa RT-RW ini disusun secara berkesinambungan dan semakin detail dari tingkat nasional sampai daerah. Jadi, teman dapat mengetahui bahwa bagus tidaknya penataan ruang yang meliputi penataan lokasi bangunan, jalan, dan fasilitas umum di setiap wilayah itu didasari oleh perencanaan dan pelaksanaan tata ruang di wilayah itu dalam proses pembangunan dan pengembangannya. Apabila perencanaan dan pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan baik, maka salah satu dampaknya adalah seperti gambar ini, yaitu fenomena banjir yang sering melanda wilayah perkotaan pada saat terjadi musim hujan, atau mungkin bencana-bencana lainnya yang diakibatkan oleh buruknya tata ruang wilayah. Dari gambar ini, semoga teman dapat menyimpulkan pentingnya tata ruang wilayah, khususnya bagi masyarakat di setiap daerah. Bapak Yusuf Kala pernah berkata, pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit, namun perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Demikian teman menjelaskan mengenai konsep wilayah, kewilayahan, dan tata ruang wilayah. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada saran, silahkan tulis di komentar. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa bahagia agar kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.